Hari ini saya akan membagikan tentang identitas kita di dalam Tuhan. Mari kita memulai dengan membuka Amsal Pasal 23 ayat yang ke-7, satu firman Tuhan, satu ayat yang sudah sering kita dengar, kita baca. Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian yang pertama dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, bukan apa yang saudara mampu lakukan, tapi saudara lebih kepada apa yang saudara pikirkan tentang diri saudara. Banyak orang yang punya kemampuan yang luar biasa, tetapi kemampuannya itu tidak pernah maksimal karena dia tidak pernah berpikir yang benar tentang kehidupannya. Seringkali orang tidak melihat kepada apa yang dia mampu untuk lakukan, tapi melihat kepada apa yang dia kira dia sanggup untuk lakukan. Jadi sebenarnya yang menghambat banyak orang percaya bukan apa yang dia tidak sanggup untuk lakukan, tetapi apa yang dia pikir dia tidak sanggup untuk lakukan. Pada hari ini saya berdoa biar firman Tuhan membukakan mata hati kita sehingga kita tahu siapa kita di dalam Dia. Identitas saudara dan saya di dalam Kristus. Saudara, saya ingin memulai dengan mengajak saudara untuk merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel pada awal mereka datang ke Mesir bukan menjadi bangsa budak. Bangsa Israel punya harga diri pada waktu mereka masuk ke Mesir karena yang membawa mereka, kaum keturunan Yakub ini adalah Yusuf yang sangat dihormati oleh orang-orang Mesir. Bahkan Yusuf dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan seluruh bangsa dan membuat bangsa Mesir dianggap bangsa yang luar biasa pada waktu itu. Karena pada waktu seluruh bangsa kelaparan hanya Mesir satu-satunya tempat di mana mereka bisa membeli gandum. Jadi pada waktu keturunan Yakub, keluarga kaum Yakub datang ke Mesir, mereka bukan budak. Di Keluaran Pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dikatakan, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, Raja Firaun. Dia katakan bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Tetapi di Keluaran Pasal 1 di ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Bangsa Israel mengalami perbudakan yang panjang dan dimulai pada waktu jumlah mereka lebih besar dan Raja Firaun sendiri mengatakan mereka lebih kuat. Coba kita renungkan bagaimana mungkin satu bangsa yang lebih kuat menurut raja di mana bangsa itu tinggal. Raja Firaun lebih kuat, bangsa itu lebih banyak, bangsa itu jadi budak. Bangsa itu lebih kuat, bangsa itu lebih banyak, bangsa itu jadi budak. Artinya saudara, bahwa bagaimana mereka berpikir tentang dirinya itu jauh lebih powerful daripada kekuatan mereka sendiri. Jadi sebuah bangsa yang lebih kuat bisa jadi budak dari bangsa yang lebih lemah karena bangsa yang lebih kuat berpikir mereka adalah bangsa yang lemah. Saudara, pada waktu mereka sudah menjadi budak dan mereka terus menjadi budak, akhirnya apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa itu selama mereka tidak pernah berubah cara pikir mereka tentang identitas diri mereka, sampai kepada tempat yang paling baik yang menentukan kehidupan mereka, tanah perjanjian. Mereka akhirnya harus kehilangan apa yang Tuhan janjikan. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena Tuhan tidak di pihak mereka, tetapi karena mereka melihat dengan cara yang salah kehidupan mereka. Itu sebabnya di dalam Bilangan Pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 kita membaca bahwa mereka berkomentar, juga kami lihat di sana, ini bangsa Israel, pemimpin-pemimpin mereka yang katakan ini. Orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Amsal 23 ayat ke-7 mengatakan sebagaimana seorang membuat perhitungan memberikan nilai kepada dirinya sendiri, itulah dia. Bukan seberapa mampu dia, tapi seberapa saudara memberikan nilai kepada kemampuan dan kesanggupan saudara, itu saudara. Bangsa Israel disertai Tuhan, tetapi bangsa Israel hanya sampai kepada ujung masuk tanah perjanjian, tetapi mereka gagal karena cara lihat.
mereka melihat bahwa mereka seperti belalang dan mereka pikir itu cara pandang orang enak terhadap mereka. Mereka katakan demikian juga mereka terhadap kami. Pertanyaannya kok tahu mereka berpikir seperti itu tentang kami? Tapi karena cara pandang yang salah. Saudara, apa yang saudara lakukan tidak menentukan identitas saudara. Bangsa Israel pada waktu belum menjadi budak. Perhatikan baik-baik. Mereka menjadi budak akhirnya karena mentalnya sudah jadi budak duluan. Itu sebabnya bangsa itu bisa jadi budak. Orang mengatakan bangsa Israel punya mental budak karena mereka jadi budak. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, sebelum mereka jadi budak, alasannya mereka menjadi budak karena mereka punya mental budak. Karena sebelum mereka menjadi budak, Firaun mengatakan bangsa ini lebih besar dan lebih berkuasa. Mightier and more. Tetapi mentalnya budak, jadilah mereka budak. Dan selama 400 tahun mereka jadi budak, mentalnya tetap budak. Ada seorang nenek moyang bangsa Israel yang namanya Yusuf. Yusuf jadi budak, tapi Yusuf tidak pernah punya mental budak. Ini perbedaannya saudara. Yusuf jadi budak, tapi gak pernah punya mental budak. Bangsa Israel bahkan sebelum jadi budak, sudah punya mental budak. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari kehidupan Yusuf. Di Mazmur 105 ayat yang ke-17 dan 18, Daud menulis tentang Yusuf dan ini yang dia katakan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Itu pekerjaannya saudara. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saudara perlu mengerti itu budak pada zaman itu. Mereka tidak hanya sekedar dibawa ke Mesir, tapi cara membawanya sangat tidak manusiawi. Mereka dibelenggu dengan besi, lehernya masuk ke dalam besi. Dan saudara tahu di pasar budak mereka harus dilucuti semua pakaiannya supaya orang bisa melihat. Karena yang membeli budak mau memastikan bahwa budak yang mereka beli ini dalam keadaan sehat, tidak sakit kulit. Karena budak ini akan ditempatkan di rumah mereka untuk membantu mereka dalam pekerjaan. Tergantung dengan apa yang mereka lihat penampakan luarnya, budak itu dapat pekerjaan apa. Jadi kalau bicara tentang dipermalukan, Yusuf dipermalukan. Bicara menjadi budak, dia sudah menjadi budak. Tetapi tidak pernah dia di Mesir punya sikap budak. Kejadian Fatsal 39 ayat ke-6 mengatakan bahwa segala milik daripada Potifar diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ini bukan sesuatu yang biasanya budak lakukan, tetapi itu yang terjadi. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Luar biasa, kecuali pesan makanan, Potifar tidak perlu ngatur segala yang lain karena Yusuf mengatur untuk Potifar. Kalau saudara melihat Yusuf seperti ini, dia tidak punya mental budak. Meskipun dia dijual jadi budak. Saudara, identitas saudara tidak ditentukan apa yang saudara lakukan hari ini. Tapi bagaimana saudara melihat kepada diri saudara. Kalau saudara melihat diri saudara sebagai budak, meskipun saudara kerja di kantoran, mental saudara budak, saudara tidak akan melakukan perkara besar. Tapi sekalipun apa yang saudara lakukan sepertinya insignifikan, sesuatu yang kecil. Tetapi kalau cara pandang saudara itu besar, maka itu yang akan menentukan kehidupan saudara. Yang membuat Yusuf menjadi raja bukan karena sekedar dia dapat mimpi. Bangsa Israel mendapatkan firman Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, toh mereka gagal. Karena masalahnya bukan dapat mimpi atau tidak dapat mimpi. Tetapi bagaimana saudara melihat tentang diri saudara menentukan apakah saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Saudara, saya ingin mengajak saudara kembali untuk melihat ke Hakim-Hakim Fatsal yang ke-6, satu tokoh yang lain. Ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Dikatakan kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, pada waktu itu yang dilakukan oleh Gideon adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang yang takut. Sebelum Gideon mampu untuk melakukan yang besar, yang Tuhan lakukan bukan training dia untuk perang, tapi ubah pikirannya dulu. Kalau selama dia merasa dia pecundang, seberapa hebat pun dia tidak akan bisa menang. Itu sebabnya malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan memanggil apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang Gideon sedang kerjakan. Itu sebabnya orang yang mendapatkan kata-kata nubuatan rata-rata terdiri dari dua golongan besar. Yang satu menjadi bergairah dan mengatakan, ya itu adalah saya di dalam Kristus. Yang satu mengatakan, alah itu mah baik tapi ya masa bisa sih wong saya ini kayak begini. Saudara, ada seorang yang ditanya, tadi dapat kata-kata nubuatan apa? Terus jawabnya gini, bagus sih cuman nubuatan. Itu masalahnya saudara. Saudara, apa yang malaikat ini katakan kepada Gideon sebenarnya adalah kata-kata nubuatan. Karena Gideon belum melakukan perkara yang besar. Dia masih takut. Tapi firman Tuhan datang kepada Gideon mengatakan bukan apa yang dia lakukan. Tetapi apa yang Tuhan lihat dia sanggup untuk lakukan. Firman Tuhan dalam kehidupan saudara bukan apa yang sekarang ini saudara sudah lakukan. Tetapi apa yang Tuhan percaya bahwa saudara sanggup untuk lakukan. Kalau saudara bersetuju dengan apa yang Tuhan katakan, maka itu akan terjadi. Tapi kalau saudara tidak setuju dengan itu, meskipun apa yang dikatakan dalam kehidupan saudara begitu luar biasa, bahkan meskipun saudara punya kemampuan untuk melakukan hal itu, maka saudara tidak akan melakukan perkara yang besar. Pada waktu Gideon melihat siapa dia, dengan 300 orang, dia tidak mengatakan, Tuhan kalau yang ini aku nggak sanggup lakukan. Dari 32.000 turun jadi 300, dia tidak komplain tentang jumlah. Karena cara pandang dia terhadap dirinya sudah diubah. Saudara, kembali pada hari ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa bagaimana saudara melihat kepada diri saudara, itu jauh lebih penting daripada kemampuan saudara. Kalau saudara tidak pernah melihat diri saudara sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, maka berapa hebatnya saudara, saudara tetap akan jadi pecundang. Saudara tetap akan kalah. Saudara akan tetap mengatakan bahwa aku tidak mampu, aku nggak bisa. Banyak orang mengambil identitas dari perkara sementara yang terjadi dalam hidupnya. Dan akhirnya dia mengidentifikasikan dirinya dengan apa yang terjadi sementara dalam hidupnya. Kalau dia akhirnya terpuruk, maka dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang gagal. Saya ini memang orang gagal. Kenapa? Karena saya hari ini baru mengalami kegagalan. Itu identifikasi diri karena keadaan, saudara. Dan banyak orang percaya akan hal itu. Kalau hari ini dia baru ujian terus gagal, enggak bisa, dia mengatakan memang saya ini orang yang tidak mampu, enggak bisa. Kenapa? Karena ada satu kejadian di mana saya enggak bisa. Jadi identifikasi diri itu karena keadaan. Itu yang membuat Yusuf berbeda karena meskipun dia dijual jadi budak, dia ditelanjangi kayak budak, diperjualbelikan persis seperti budak, dia tidak pernah merasa bahwa dia budak. Saudara bisa katakan, loh Pak, memangnya budak kok enggak merasa budak gimana? Itu yang membuat dia jadi raja di Mesir. Saudara, kalau mentalnya budak, pada waktu dia di hadapan Firaun yang pertama dia gemetar dulu. Dia sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Pada waktu dia mengartikan mimpi, kemudian Firaun mengatakan kamu aja yang mimpin. Dia akan mengatakan begini dengan kerendahan hati yang palsu dan mengatakan, waduh jangan saya tuh. Saya ini masih muda, enggak punya pengalaman politik, enggak pernah masuk partai. Firaun, saya enggak dah, kalau dikeluarkan dari penjara udah syukur-syukur. Saya mau balik aja, saya mau pulang kampung, saya homesick. Kira-kira jawabannya Yusuf begitu. Saya kangen papa, saya kangen
domba-domba. Saya sudah lama enggak ketemu mereka. Boleh enggak saya pulang? Kira-kira kalau dia ngomong kayak gitu, Firaun juga bilang, oke kalau kamu mau pulang dah. Saya sanguin kamu. Lumayan kamu udah kasih tahu artinya mimpi. Saudara, pada waktu dia di hadapan Firaun, karena dia punya cara pandang yang benar. Pada waktu Firaun mengatakan, siapa lagi orang yang lebih berhikmat? Ya kamu yang akan menjalankan program yang kamu beritahukan kepadaku. Dia katakan, ya. Karena dia tahu, dia ke Mesir bukan untuk jadi budak. Kalau dia mengalami perbudakan, dia melihat sebagai bagian daripada apa yang dia alami untuk menjadikan dirinya seperti apa yang dia mimpikan. Identitas saudara bukan apa yang saudara alami hari ini, tapi apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Karena itu jauh lebih penting. Satu lagi yang saya ingin mengajak saudara untuk melihat adalah seorang yang namanya Daud. Saudara, Daud punya alasan untuk menjadi minder karena dia adalah anak yang paling tidak dianggap di dalam keluarganya. Pada waktu seorang nabi datang ke rumahnya, paling tidak kalau dia memang tidak dianggap oleh orang tuanya, hari itu boleh dong libur nggak ngembalakan domba. Karena salah satu kakaknya, kalaupun orang tuanya berpikir nggak mungkin yang satu ini yang dapat jadi raja. Paling tidak papanya bilang, hei salah satu kakak kamu jadi raja. Paling tidak nabi besar datang ngurapin, kamu ya lihat foto-foto sama-sama, kita makan sama-sama. Kira-kira kan begitu hari ini. Ya, kalau ada seorang nabi atau ada seorang yang datang ke rumah saudara karena salah satu dari saudara yang ada di rumah saudara akan dipilih menjadi anggota DPR. Mungkin saudara masih kecil, masih SMA, mungkin saudara enggak terhitung menjadi salah satu yang akan diangkat. Paling tidak orang tua saudara akan mengatakan, paling enggak di sini jangan buat kegiatan, hari ini salah satu dari saudara kita akan jadi anggota DPR. Kita paling enggak makan sama-sama. Daud enggak dapat bagian even untuk bersama-sama makan dengan nabi. Emangnya dia enggak pingin saudara? Nabi Samuel pada waktu itu adalah nabi yang paling dihormati di Israel. Daud enggak masuk hitungan. Saudara tahu? Ini yang dia tuliskan di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Dia katakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sebagian orang berpikir bahwa identitasnya diperoleh karena siapa orang tuanya, latar belakang. Ada orang yang mengatakan karena warna kulit sudah salah makanya saya terpuruk. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara belum terpuruk pun saudara masuk ke dalam keterpurukan. Karena saudara sudah menjudge diri saudara sendiri, sudah pasti. Saya ini lahir di orang tua yang salah. Saya tidak dianggap oleh orang tua. Daud tidak dianggap oleh orang tuanya. Daud bahkan pada waktu sudah diurapi jadi raja masih enggak dianggap oleh saudara-saudaranya. Daud bahkan berusaha untuk dibunuh oleh rajanya yang dia layani. Tapi Daud tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dan dia katakan di Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini kita bisa mengalami banyak perkara. Dan kita bisa terpancing untuk mengambil identitas kita dengan apa yang terjadi. Saudara, kalaupun hari ini saudara berhasil, identitas saudara tidak saudara ambil karena momen keberhasilan itu. Identitas saudara, saudara ambil di dalam Kristus. Bukan karena satu momen saudara berhasil, saudara mengatakan saya ini orang yang luar biasa. Karena kalau itu cara saudara mengambil identitas pada waktu saudara terpuruk, saudara akan mengatakan memang saya ini orang yang gagal. Pernah luar biasa. Di mata Tuhan, sewaktu Daud masih menjadi gembala muda yang tidak berpengalaman, Tuhan melihat nilai yang sama dengan sewaktu dia menjadi raja atas umat Israel. Manusia melihat berbeda. Itu masalahnya kalau kita selalu mau mencari approval manusia untuk identitas kita. Kita dalam masalah besar. Karena manusia memberikan identitas seturut dengan apa yang saudara lakukan,
baik itu keberhasilan atau kegagalan. Itu cara manusia. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Paulus mengatakan kami tidak mau membanding-bandingkan antara diri kami dengan orang lain. Yang punya standar yang namanya ini baru berhasil, ini tidak berhasil. Kami nggak mau. Dan Paulus menutup ayat 12 dan mengatakan begini, alangkah bodohnya mereka. Paulus mengerti siapa dia di dalam Kristus dan bukan siapa dia menurut orang lain. Itu sebabnya dikatakan, saya tidak membandingkan diri dengan orang-orang tertentu. Yang membuat kita menjadi merasa kecil. Karena kita membandingkan. Pada waktu bangsa Israel melihat orang enak yang besar, mereka seperti belalang. Sebelum mereka kelihatan orang enak yang besar, mereka tidak berpikir seperti itu. Pada waktu dia lihat musuhnya besar, dia begitu kecil. Pada waktu saudara melihat orang mampu untuk melakukan apa yang saudara nggak mampu untuk lakukan, pada saat ini saudara mengatakan betapa insignifikan hidup saya. Karena dia bisa lakukan ini dan saya nggak bisa lakukan ini. Perbandingan adalah hal yang paling jelek yang kita bisa lakukan untuk mengambil identitas. Jangan berikan identitas kepada pasangan saudara karena perbandingan. Si itu loh bisa lakukan ini, kamu kok enggak bisa-bisa. Saudara mulai melihat anak saudara dan saudara katakan, aduh kamu ini gimana sih, teman-teman kamu semua sudah bisa kok kamu enggak bisa-bisa. Saudara mulai memberikan identitas kepada anak saudara dan saudara katakan, kamu tidak seperti teman-teman kamu. Kebenarannya memang dia tidak seperti teman-temannya dan dia punya identitas bukan karena perbandingan. Tetapi karena siapa dia dan untuk tujuan apa dia diciptakan. Tapi kita terpancing saudara karena di dalam dunia ini penuh dengan perbandingan. Semuanya dibandingkan. Dan kalau kita tidak hati-hati kita akan masuk dalam perbandingan itu. Tapi Paulus dengan jelas mengatakan alangkah bodohnya mereka mau membanding-bandingkan. Dan dia lanjutkan di ayat yang ke-17 dan 18 dari 2 Korintus 10. Dikatakan tetapi barang siapa bermegah. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan dalam kesuksesannya. Dan bukan menjadi ciut di dalam kegagalannya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang memuji diri itu adalah orang yang pada waktu dia menjadi merasa luar biasa kan. Dia katakan, oh memang dahsyat saya. Hati-hati. Pada waktu saudara merasa sebaliknya, saudara katakan ternyata enggak dahsyat-dahsyat amat juga saya ya. Ternyata saya juga sering keliru. Saudara, identitas saudara enggak berganti karena pencapaian. Saudara, kalau anak saudara hari ini dapat nilai A di sekolah, dia anak saudara. Pada waktu dia nggak naik kelas, apakah identitasnya berganti jadi anak tetangga? Enggak, itu tetap anak saudara. Pada waktu saudara melakukan pencapaian yang besar, saudara anak Tuhan. Pada waktu saudara gagal untuk melakukan sesuatu, saudara tidak pernah berubah identitasnya. Saudara perlu tangkap kebenaran ini. Karena hidup ini penuh dengan perbandingan. Dan Paulus mengajar kepada kita hati-hati. Kita akan jadi orang bodoh kalau kita memperbandingkan diri kita sendiri. Di dalam segala perkara, bahkan dalam perkara yang baik. Tuhan tidak pernah membandingkan kita. Saudara perlu melihat diri saudara sebagaimana Kristus melihat saudara. Kolose pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Dikatakan hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Berhenti terlebih dahulu di sini. Saudara, budaya itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan, itu namanya budaya. Yang dianggap sebagai sesuatu yang normal oleh satu komunitas, itu namanya budaya. Di sini Paulus mengatakan ada ajaran turun-temurun, sesuatu yang sudah dianggap sebagai kebenaran, tetapi yang belum tentu benar. Yang dianggap benar itu belum tentu benar.
Saudara, budaya belum tentu benar meskipun tidak semuanya salah. Tapi bukan apa yang dikatakan turun-temurun itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Saya melanjutkan di ayat yang 9. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahannya. Dan ayat 10 mengatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dikatakan tadi di dalam Dia, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Paulus berbicara kepada jemaat Kolose dan dia katakan, hei hati-hati jangan kamu percaya tentang siapa kamu karena apa yang biasanya diukur tentang kamu secara turun-temurun. Kamu hebat karena kamu naik ini, kamu hebat karena posisimu ini, kamu hebat karena kamu sudah melakukan ini. Bukan seperti itu kata Paulus. Kemudian Paulus mengatakan kebenarannya adalah kamu sudah bukan akan, tapi sudah dipenuhi di dalam segala kepenuhan di dalam Dia. Dan engkau akan menjadi seperti apa yang ada di dalam engkau asal engkau percaya. Saudara, benih anggur tidak perlu membuktikan dirinya untuk menjadi pohon anggur. Karena itulah dia. Dia tidak perlu berusaha untuk jadi pohon anggur. Kalau dia bertumbuh, dia jadi pohon anggur. Karena memang benihnya anggur. Dan saudara tahu ada benih kekekalan yang Tuhan taruh dalam setiap saudara. Ada nilai yang kekal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Yang nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang saudara bisa hitung. Kalau saya mengatakan begini, saya punya HP saudara. Dan HP ini cukup bagus. Siapa yang mau beli HP saya 50 juta? HP-nya gembala saudara. Diurapi. Siapa yang mau 50 juta? Saya lelang hasilnya bisa untuk pekerjaan Tuhan, siapa yang mau? Kenapa saudara enggak mau? Tapi kalau saya bilang 500 ribu, kalau ya saya enggak akan bilang 500 ribu. Kalau saya bilang 500 ribu, saya percaya akan ada tangan-tangan yang mulai diangkat. Karena saudara mengatakan kalau ini nilainya 500 ribu mah murah. Tapi kalau 50 juta ya, wah Pak banyak hal yang bisa dibeli bukan beli HP-nya Bapak. Benar gak saudara? Saudara punya penilaian terhadap HP. Tuhan punya penilaian terhadap saudara. Siapa yang kira-kira lebih berhikmat, Tuhan atau kita? Saudara enggak usah jawab, saudara tahu jawabannya. Pada waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat bahwa harga yang pantas itu darahnya, hidupnya. Kemudian kita mengatakan, saya ini orang yang gagal. Enggak banyak artinya hidup saya. Saudara meremehkan penilaian Tuhan atas hidup saudara. Saya bicara kepada orang-orang yang sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Apapun yang saudara lakukan hari ini, itu tidak menunjukkan identitas saudara. Nilai saudara di hadapan Tuhan bukan berapa nilai aset saudara, bukan berapa besar pelayanan saudara, bukan berapa besar pengaruh saudara. Tapi nilai saudara adalah berapa besar harga yang dibayar oleh Tuhan atas kehidupan saudara. Pada waktu saudara bisa melihat itu, saudara katakan Tuhan tidak main-main dengan saya. Maka saudara akan sungguh-sungguh sadar seperti Daud katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Orang bisa bilang aku ini pecundang, orang bisa bilang aku ini jelek. Keadaanku bisa pada saat ini sedang tidak baik, tetap aku ini tidak kekurangan satupun perkara yang baik. Dan seluruh kepenuhan Allah, oh dahsyat, tinggal di dalam aku. Saya akan menutup dengan Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, we are His workmanship. Artinya kita ini adalah sesuatu yang sedang dikerjakan Allah. Kita belum selesai. Kalau tanah liat kita masih diputar, kita belum selesai.
tapi Tuhan sudah beli. Dan harga bahan mentahnya itu mahal, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau membentuk sesuatu yang berharga. Pada hari ini saya berdoa biar sungguh-sungguh kebenaran ini masuk di dalam kehidupan saudara. Mengubah cara pikir saudara yang mengidentifikasikan diri saudara karena keadaan yang sementara. Saya tidak punya pekerjaan berarti saya pecundang. Siapa bilang? Saya minggu lalu gagal, itu sebabnya saya bukan orang yang berhasil di mana Tuhan. Siapa bilang? Anak saya lain dengan anak-anak yang lain, itu sebabnya anak saya adalah anak yang diciptakan Tuhan secara salah. Siapa bilang? Paulus mengatakan alangkah bodohnya mereka yang membandingkan. Saudara, jangan kita masuk dalam kebodohan karena kita mulai membandingkan diri kita. Di mana Tuhan mengatakan jangan banding-bandingkan dirimu. Saudara perlu mengerti siapa saudara di dalam Kristus. Saudara-saudara dikasih bukan karena pencapaian. Saudara dibeli bukan karena pencapaian. Karena Tuhan katakan pada waktu saudara dan saya masih berdosa, memberontak, dia mati buat saudara. Itu artinya bukan karena pencapaian Tuhan beli saudara. Pada waktu Tuhan beli dengan darah yang mahal, saudara belum achieve, belum bisa lakukan apa-apa. Tapi Tuhan lihat. Saudara tahu apa yang Tuhan lihat? Ada kehidupan yang berasal dari kehidupan di dalam dirinya. Dan Tuhan katakan itu berharga. Itu berharga untuk nyawa anaknya. Kehidupan saudara begitu berharga. Kehidupan umat manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga pada waktu manusia jatuh dalam dosa dan baru dua yang hidup. Tuhan tidak bilangin begini, saya buat mandul, kemudian selesai. Kalau buat mandul kan tidak ada keturunan, kan selesai urusannya simpel, saudara. Buat aja manusia baru. Benar gak saudara? Saya sempat berpikir begitu, karena saya bukan Tuhan. Dibuat mandul selesai, Taman Eden bisa dipakai lagi kan saudara. Tapi dia menghargai kehidupannya yang dia hembuskan. Karena bagian keilahian itu ada di dalam manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesus datang dan memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Sehingga mulai hari ini jangan seorang pun mengatakan aku ini pecundang. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan aku ini tidak ada artinya buat kerajaan Allah. Saudara membuat Allah jadi bodoh karena memberikan nyawanya buat saudara. Pada waktu saudara mengatakan saya ini tidak berguna. Berarti saudara Allah ketipu. Saudara tahu kalau ini saya jual 50 juta. Saudara bisa bilang yang beli bodoh, ketipu dia. Wong handphone dibeli 50 juta. Pada waktu saudara mengatakan saya ini tidak berarti apa-apa. Saudara menganggap Tuhan itu begitu bodoh. Karena Tuhan mau beli saudara dengan harga yang mahal. Tapi Tuhan melihat yang saudara mungkin hari ini belum lihat. Identitas saudara. Bukan apa yang saudara lakukan, tapi siapa saudara di dalam Kristus. Ada amin saudara. Minggu depan kita akan belajar bagaimana memakai firman Tuhan untuk bisa memaksimalkan diri kita sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini saya ingin bagikan bahwa setiap kita perlu melihat dengan cara yang benar. Saudara bisa hebatnya kayak apa, tapi kalau saudara punya mental pecundang, saudara akan jadi pecundang. Dan tidak ada pecundang di dalam ruangan ini. Ada event gagal dalam hidup kita. Ada event yang tidak enak, tapi bukan mengubah identitas kita. Ada amin saudara? Identitas saudara tidak ditentukan oleh pengalaman, identitas saudara tidak ditentukan karena keturunan, identitas saudara ditentukan siapa yang sudah membeli saudara dengan harga lunas. Mari kita tundukkan kepala.